Haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa kebenaran firman Allah itu ya dan amin. Kita percaya bahwa Alkitab itulah perkataan Allah sendiri dan yang terjadi atas kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, kita kiranya mempersembahkan yang terbaik kepada Raja di atas segala raja. Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan yang sudah memberi yang terbaik kepada kita. Bahkan ada banyak hal cara kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam sebuah pelayanan Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada satu hal kebenaran firman Tuhan Allah yang membuat saya sebenarnya dicelikkan mata saya dalam kebenaran ini. Dan ini kiranya kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku mencelikkan mata Anda juga, supaya Anda benar-benar memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam mengiring melayani Yesus Kristus. Dikatakan dalam Alkitab Matius pasal 15 ayat 7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudaraku bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Banyak ndak orang-orang Kristen begini yang Anda temukan? Banyak ndak? Bibirnya memuji Tuhan, bibirnya memuliakan nama Tuhan. Dia berkata haleluya, dia berkata shalom, dia berkata Bapak Ibu Saudaraku Tuhan dahsyat. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Ketika diajak untuk melayani Tuhan, dia tidak siap. Ketika diajak untuk menabur, dia tidak siap. Ketika diajak memberi yang terbaik, dia tidak siap. Ketika diajak pelayanan-pelayanan ke pedalaman, dia tidak siap. Ketika diajak untuk membangun gereja, dia tidak siap. Tetapi bibirnya berkata memuliakan nama Tuhan. Bibirnya memuliakan Tuhan, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Sehingga orang-orang seperti ini layak dikatakan kata Alkitab orang yang munafik. Itu sebabnya Alkitab mencatat orang-orang ini adalah orang-orang munafik. Mengapa menjadi orang munafik? Karena dia memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh padaku, kata Alkitab. Dia berkata Tuhan itu dahsyat. Dia berkata haleluya. Dia berkata Tuhan itu heran. Dia berkata Tuhan itu ajaib. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, di gereja dia melayani, di gereja dia memberitakan Injil, di gereja dia Bapak Ibu Saudaraku berkhotbah, di gereja dia memimpin pujian, di gereja dia bermain musik. Tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Dikatakan selanjutnya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena Bapak Ibu Saudaraku Alkitab mencatat sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara, jangan mencuri. Engkau beribadah tapi engkau masih mencuri. Jangan bersaksi dusta, berbohong. Alkitab mencatat jangan bersaksi dusta atau berbohong, tapi engkau masih berbohong. Nipu sana, nipu sini. Saudaraku yang kekasih, bibirmu memuliakan Allah, tapi hatimu jauh daripadanya. Engkau beribadah kepada Tuhan, tapi yang kau ikuti ajaran-ajaran manusia. Ini agak ekstrim saya ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Ini kira-kira maksudnya apa sih Pak Pendeta? Memang pembahasan ini agak dalam Bapak Ibu. Tidak cukup menuntaskan ini dengan waktu yang 5 menit. Tidak. Ini bisa 1-2 SKS Bapak Ibu. Alkitab mencatat, bibir kita memuliakan Allah tapi hati jauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Karena ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Perintah manusia.
Saya sebagai orang Batak, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin Anda, saya tidak tahu suku Anda yang mendengarkan khotbah saya ini. Masing-masing suku punya adat istiadat. Punya adat istiadat. Punya pola ada istiadat. Yang dimana Bapak Ibu Saudaraku, boleh saya simpulkan satu kata saja, adat. Adat. Orang mau menikah itu pasti kami harus buat adat. Orang tua meninggal, maka itu harus buat adat. Maka dalam sebuah adat ini, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saya mau katakan, saya mungkin Anda akan anggap salah, terserahlah, itu urusanmu. Tapi kenyataannya kalau orang-orang Kristen masih lebih kental adatnya daripada kebenaran Alkitab firman Allah. Engkau lebih patuh kepada adatmu daripada kepada kebenaran firman Allah. Maka sebenarnya engkau tidak akan pernah bisa bertumbuh dalam kekristenanmu dengan baik. Maka engkau menjadi orang Kristen yang tidak akan pernah bertumbuh dengan baik. Dan kemungkinan tidak akan pernah bisa berbuah dengan baik. Engkau lebih takut kepada perintah adat istiadatmu daripada kebenaran firman Allah. Saudaraku yang kekasih, saya mencoba mencermati mengapa banyak orang Kristen tidak percaya, mengapa orang Kristen banyak tidak bertumbuh dengan baik, akhirnya menjadi orang Kristen yang penuh dengan kemunafikan, kepalsuan. Ternyata Bapak Ibu, mereka lebih mengikuti ajaran-ajaran perintah manusia. Apa itu? Salah satunya adat istiadat. Yaitu saya simpulkan ke satu kata, adat. Bukan berarti saya menentang adat, enggak. Saya pendeta Charles Manurung tidak menentang adat. Saya pendeta Charles Manurung tidak menentang ulos, enggak. Saya pun diberkati dan dinikahkan dalam adatnya orang Batak. Saya punya istri orang Chinese, Bapak Ibu. Tapi saya dinikahkan dengan adat polanya orang Batak. Bukan saya benci dengan adat. Tapi kalau engkau lebih taat kepada perintah adat itu, ini yang menjadi salah. Sehingga ruang Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hidupmu. Karena engkau lebih dominan kepada ajaran perintah manusia. Hanya gara-gara ada istiadat, engkau rela habis-habisan. Engkau rela Bapak Ibu Saudaraku mengerjakan ini dan itu. Saya lihat Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya mengikuti acara-acara adat seperti itu. Dalam sebuah perkumpulan itu, saudaraku yang kekasih, mereka dengan banyak asap rokok, bapak-bapaknya ngerokok. Ibu-ibunya tahan di dalam, bapak-bapaknya pun tahan di dalam. Berjam-jam. Hanya untuk mengikuti pola ajaran perintah manusia. Tapi kalau di gereja, baru 2 jam sudah gelisah. 2 jam sudah gelisah. Hari Minggu hanya 2 jam tidak datang, hanya gara-gara adatmu. Coba tuh. Wih, sadis betul ini pendeta. Mungkin Anda berkata demikian. Tidak apa-apa. Terserah Anda. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi camkan, saya bukan orang yang menentang adat. Tidak. Tidak. Mungkin pendeta lain, ulos itu harus dibakar, katanya itu pendeta bodoh, saya katakan. Tetapi Bapak Ibu, ini Alkitab mencatat, kitab Yesaya menuliskan bahwa Yesus mengutipnya kembali. Bahwa mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ini banyak orang-orang Kristen yang seperti ini. Mereka datang beribadah, tapi ajaran yang mereka ikuti adalah perintah manusia. Ternyata yang saya selidiki Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang-orang Kristen yang selalu lebih dominan mengikuti perintah manusia. Apa itu adat istiadat? Apa itu saya simpulkan dalam satu kata? Adat. Makanya ruang Roh Kudus tidak ada dalam hidupmu. Sehingga engkau pulang gereja, engkau datang memang ke gereja, masih mabuk lagi, masih ngerokok. Nipu sana, nipu sini.
Bohong sana, bohong sini. Dan pola abang pendeta mergabu sautik-sautik. Saudaraku, ini mengerikan sekali. Ini mengerikan sekali. Alkitab Yesus sudah mengutipnya. Karena mereka datang beribadah. Tapi ajaran yang mereka ikuti adalah perintah manusia. Bukan perintah kata Alkitab. Makanya dalam gereja, sulit Anda diajak kerjasama dengan Bapak Gembalamu. Karena engkau lebih mengikuti perintah adatmu daripada perintah ini. Ruang Roh Kudus dalam hidupmu itu tidak ada kemungkinan besar. Tapi kalau engkau lepaskan ini, dan ruang Roh Kudus engkau berikan kepada hatimu, kemungkinan besar engkau akan mudah dibentuk oleh Tuhan. Dan engkau akan lebih taat. Bukan berarti Bapak yang saya katakan buang, engkau tidak bisa mengikutinya, silakan engkau mengikutinya. Tapi kalau waktunya engkau beribadah, ibadahlah. Waktunya engkau menyembah, menyembahlah. Waktunya engkau melayani Tuhanlah. Waktunya engkau Bapak Ibu Saudaraku untuk bersama-sama dengan umatlah. Jangan kau hanya gara-gara adatmu Bapak Ibu Saudaraku, engkau tinggalkan pelayanan, engkau absen dalam ibadah. Engkau sedang mengikuti perintah manusia. Saudaraku yang kekasih, saya katakan ini kepada Bapak Ibu Saudara karena saya mengasihimu. Bacalah firman Tuhan ini. Baca firman Tuhan ini dengan baik. Sudah berapa tahun usiamu Pak, Bu? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Engkau tidak pernah membaca Alkitab ini sampai selesai. Membacanya sampai selesai. Tapi kalau engkau adat, engkau hafal dari runtutan A sampai B, sampai segala macamnya. Urutan-urutan silsilah engkau hafal semuanya. Dan kalau orang tidak tahu engkau marah. Saudaraku, bagi saya itu tidak terlalu penting. Bagi saya itu tidak terlalu penting. Marta rombong Bapak Ibu memang harus. Tetapi kalau engkau singkirkan kebenaran ini, dengarkan baik-baik itu. Jangan sia-siakan hidupmu. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Maka dia berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim piatu, tapi aku akan berikan rohku kepada Roh Kudus. Mengapa jemaat sulit bertumbuh? Mengapa jemaat sulit berbuat dengan baik dan manis? Ternyata setelah saya selidiki Bapak Ibu, ayat ini menyingkapkan sebuah rahasia besar. Karena banyak gereja, karena banyak jemaat Tuhan yang masih kental dengan adatnya, ajaran-ajaran perintah manusia. Dengan acara pesta mereka bisa berjam-jam dulu di sana. Ketika lagi menyembah, ketika lagi berdoa tidak tahan. 1 jam, 2 jam tidak tahan. Marah Pak Pendeta? Ya, aku marah. Marah dengan orang-orang melihat seperti ini. Aduh, tapi bukan mesti Anda saya marahin. Nggak begitu, nggak begitu. Saya agak sedih melihatnya. Saya pun dalam pertobatan saya, seandainya saya masih melekat dengan pola ada istiadat ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya saya tidak akan pernah bisa bertumbuh seperti ini. Saya mungkin akan menjadi pendeta yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan. Dan mengapa banyak orang jatuh bangun? Karena memang mereka masih mengikuti perintah manusia. Saya punya keluarga Bapak Ibu Saudaraku di kampung kami. Dia Raja Hatta. Dia kemana-mana sudah diundang Bapak Ibu. Bahkan katanya sudah sempat sampai ke luar negeri. Raja Hatta. Kalau ada acara pesta kematian atau acara pernikahan, nah dia sering diundang. Marga Manurung Bapak Ibu. Memang keren Marga Manurung ini. Haleluya. Saudaraku, ketika kami ngobrol-ngobrol di rumah saya di kampung. Waktu itu saya pulang. Saya cerita. Yang udah umpekapkan itu benar-benar dilakukan apa tidak? Tole manian dapeting mardala pestai. Ngabisin waktu. Bayangkan kalau kita nikah, saya masih ingat persis saya nikah. Kami ini dengan istri saya jadi pajangan di sana. Jadi pajangan. Yang sibuk apa? Yang marga-marga ini yang sibuk. Manortor lah ini segala macamnya. Memang itu adat dan itu tradisi. Salah tidak salah.
Tetapi kalau engkau lebih dominan dengan hal itu yang salah, saya katakan. Bapak Ibu Saudaraku, mengapa Anda tidak menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh? Mengapa Anda menjadi orang-orang Kristen rutinitas? Mengapa Anda menjadi orang Kristen yang penuh dengan kemunafikan dan kepalsuan? Mengapa Anda menjadi orang Kristen masih senang dengan kebohongan? Mengapa Anda menjadi orang Kristen masih senang dengan kikir pelitmu engkau pertahankan? Mengapa Anda menjadi orang Kristen yang masih menyimpan sakit hati, dikit-dikit sakit hati, dendam, sakit hati? Mengapa Anda menjadi orang Kristen yang cuek dengan kekristenanmu? Mau ibadah, mau tidak peduli. Karena masih kental dengan apa? Perintah manusia. Apa perintah manusia itu? Salah satunya Bapak Ibu, adat yang mengental dalam hidupmu, terpola sejak dari kecil dalam hidup. Salahkah Pak Pendeta aku lakukan adat? Tidak salah, saya katakan. Tidak salah. Tapi kalau hatimu lebih melekat di sana daripada kebenaran firman Allah, itu yang salah. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan Anda menjadi orang munafik. Bibirmu memuliakan Allah, tapi hatimu jauh daripadanya. Kau bilang Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika engkau mengatakan segala sesuatunya datang dari Tuhan, tapi ketika Tuhan ajak engkau memberi dalam pelayanan, engkau tidak siap. Engkau menjadi orang pelit luar biasa. Engkau datang beribadah. Memang kau datang beribadah. Memang kelihatannya engkau sumbang kor, suaramu paling bagus. Tapi sebenarnya hatimu tidak ada di sana. Habis dari situ engkau mabuk lagi. Habis dari situ engkau judi lagi. Habis dari situ Bapak Ibu Saudara engkau berbohong lagi. Habis dari situ Bapak engkau sakit hati lagi. Dan banyak hal yang kau lakukan di luar sana yang perbuatan tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi hari ini mari ambil keputusanmu. Biarlah yang kau lakukan ajaran bukan ajaran lagi perintah manusia, tapi perintah kebenaran firman Allah. Tuhan memberkatimu. Amin.